Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit menjelaskan kembali bagaimana peserta didik, khususnya peserta didik SMA Negeri 3 Puruk Cahu, bahwa besok kita akan melaksanakan simulasi SB atau nantinya untuk persiapan asesmen nasional. Dan untuk peserta asesmen nasional bisa dilihat di wali kelasnya, karena tadi sudah kita sampaikan juga kepada wali kelas untuk menyampaikan perwakilan atau nama-nama yang mengikuti simulasi dan bahkan asesmen nasional itu. Dan di sini kami dari tim Pak Wahyu, Pak Isa, Pak Fahrul, dan saya sendiri akan menjelaskan sedikit mengenai tutorialnya. Jadi peserta didik dipersilakan untuk mendownload dulu di Play Store. Jadi di Play Store sini kalian download aplikasi Exam Browser Edubrand seperti ini. Nah, diketik Exam Browser Edubrand, nanti akan muncul aplikasinya di Play Store itu. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan kalian install, terus di accept tulisannya accept ya. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai, dan ini tergantung dari kekuatan sinyal kalian dan kekuatan kesabaran juga untuk menunggunya ya. Tunggu sampai prosesnya selesai, setelah itu klik open untuk membuka. Nah, jika ada tampilan seperti ini adalah Chrome is not installed, artinya browser Chrome belum terinstall di HP kalian. Jadi silakan kalian untuk menginstalnya terlebih dahulu browser Chrome itu ya. Seperti ini dicontohkan. Tetapi apabila kalau di HP kalian sudah terinstall browser Chrome, maka tidak perlu lagi untuk menginstal ulangnya. Jadi ini tidak akan muncul. Nah, di Play Store kembali silakan kalian klik Chrome. Ini pilihan bagi yang belum mempunyai browser Chrome di HP-nya. Sama cara menginstalnya. Saya rasa peserta didik sekalian sudah lihai untuk menginstal di aplikasi Play Store ya. Nah, jika sudah selesai, tidak perlu di open ya, silakan kembali ke layarnya. Ya, cari Exam Browser, ini dibuka. Ketika dibuka akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi kalau dia sudah menginstal aplikasi Chrome atau browser Chrome, maka langsung muncul seperti ini. Kemudian kalian buka Exam browsernya. Nah, klik mulai. Setelah itu setuju dan lanjutkan. Dan perlu diperhatikan ketika kalian membuka aplikasi ini, maka layar kalian akan terkunci. Jadi ketika kalian buka ini, kalian tidak akan bisa membuka apa-apa lagi ya, karena di pin. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa dikembalikan ya. Nah, untuk username silakan diketikkan username-nya sudah dibagi, seperti username sudah dibagi, kemudian passwordnya juga. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan ingat, tokennya akan muncul nantinya, dan ini di copy atau disalin, nantinya akan dipastekan di tampilan berikutnya. Dan silakan dibaca, di scroll petunjuknya sampai ke bawah. Setelah itu bisa kalian klik lanjutkan. Nah, ini adalah konfirmasi data peserta. Nah, ini untuk token yang tadi yang sudah kita copy, kemudian kita pastekan ke kolom ini. Lalu klik konfirmasi. Dan untuk tanggal lahir disesuaikan, silakan tanggal lahir diisi sesuai dengan tanggal lahirnya ya. Jangan diisi tanggal lahir orang. Nah, cek lagi namanya, kemudian masuk, lanjutkan. Nah, ini jika sudah benar namanya, kemudian alokasi waktu sudah ada, klik dimulai. Nah, ini adalah tampilan soalnya. Ini contoh ya. Contoh, ini ada nomor soal,
kemudian di sini adalah waktu yang tersisa, dan itu untuk logout. Dan ini adalah butir-butir soal. Kalian bisa melihat soal-soal atau bisa loncat-loncat ke soal mana yang ingin kalian kerjakan terlebih dahulu. Dan ini dia ciri-cirinya ketika dia bentuknya bundar itu atau pilihannya nanti bundar, kita lihat. Ini untuk memperbesar ya. Dan ingat, ini contoh, sekedar contoh. Nah, ini yang seperti saya katakan, ketika dia kolomnya bundar-bundar seperti ini, kita hanya bisa memilih satu ya. Hanya bisa memilih satu pilihan. Nah, kalau ini ada 3 pertanyaan, jadi 3 kali contreng. Kita pilih. Kemudian soal berikutnya, jadi kalau sudah bisa, silakan di next ya. Kalau dia sudah seperti ini, kalau dia sudah terjawab, saya ulangi. Nah, kalau dia sudah terjawab, maka dia akan berubah warnanya ya. Dan posisi nomor 2 warna ini berarti kita sekarang berada di posisi kedua. Dan yang belum punya warna, yang masih putih, berarti ini masih belum terjawab. Nah, ini silakan diperhatikan petunjuk-petunjuknya. Nah, kalau bentuk seperti ini adalah esai. Kalian ketikkan jawaban kalian. Diketik alasannya. Kemudian ada tombol next. Nah, ini dan ini adalah salah satu soal untuk mencocokkan atau memilih jawaban. Nah, dari jawaban yang ada ini, yang mana kira-kira jawaban yang pas? Silakan dipilih. Semacam soal menjodohkan ya, menjodohkan. Jadi sekalian diklik, kemudian pilihan yang mana kira-kira menurut kalian yang pas. Nah, ini salah satu bentuk yang cara menjawab yang kedua. Ini sama kayak menjodohkan lagi, kalian pilih salah satunya. Dan ini jika ada kolom seperti ini, kalian akan bisa diketik alasannya. Silahkan dibaca. Ini adalah bentuk soal literasi ya, jadi kalian baca dulu soalnya. Dan untuk memperbesar gambar, silahkan diklik gambar itu. Nah, ini masih ada memilih salah satu ya. Kalau bentuknya bulat-bulat seperti ini, kalian hanya bisa memilih satu jawaban. Nah, ketika diklik next, dan ketika kalian menemui jawabannya berbentuk kotak, nah kalian bisa memilih beberapa jawaban ya. Boleh memilih lebih dari satu. Jadi kalau dia berbentuk kotak, kalian bisa memilih lebih dari satu. Kalau dia bulat, itu hanya bisa memilih satu jawaban. Dan apabila ada pilihan seperti menjodohkan, kalian bisa memilih salah satu. Nah, seperti ini ya. Pilih lanjutkan, next lagi. Kita lihat bentuk soal yang lainnya. Nah, kalau ini menjodohkan, jadi kalian pilih salah satu jawaban yang ada. Nah, ini sama bulat ya, kalian hanya bisa memilih satu. Nah, kotak bisa memilih lebih dari satu. Jadi perlu peserta didik ketahui bahwa soal AKM ini ada berbentuk literasi, jadi lebih banyak membaca, dan nanti ada bersifat numerasi juga, kalian akan ada hitung-hitungan. Nah, untuk tahap ini kalian akan masuk kepada step atau tahap kedua. Jadi pastikan bahwa di tahap pertama sudah semua terjawab, karena apabila kalian melanjutkan step selanjutnya, kalian tidak akan bisa kembali ke step sebelumnya atau ke tahap 1. Jadi diperhatikan baik-baik, pastikan semua soal sudah terjawab. Kalau udah yakin, pilih step selanjutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ini adalah step
Sama cara menjawabnya seperti di tahap pertama. Pilih salah satu, jika dia benar pilihannya bulat, dan nah ini kalian isian ya, bentuk isian, kalian ketikkan jawabannya, diketik, ikuti petunjuknya yang ada di soal. Nah, bisa kalian perhatikan yang sudah terjawab, nomor-nomor yang sudah terjawab. Ini kotak ya, boleh memilih lebih dari satu. Nah, ini step ketiga. Perhatikan, sama berlaku untuk step ketiga atau tahap yang ketiga. Pastikan kalian sudah menjawabkan pada tahap yang kedua ini. Kalau sudah kalian mengklik step selanjutnya atau tahap ketiga, kalian tidak akan bisa kembali lagi ke tahap kedua. Jadi silahkan dicek bahwa dipastikan kalian sudah selesai menjawab di tahap kedua. Kalau sudah yakin, lanjutkan. Nah, ini ya, jadi soal-soalnya itu ada yang berupa isian, ada yang berupa esai, ada yang bisa memilih lebih dari satu ya. Nah, kalau di akhir, misalkan di akhir soal, maka akan ada muncul N di pilihan itu, bukan next lagi tapi N, artinya selesai. Jika kalian pilih N atau selesai, maka akan muncul konfirmasi selesai. Ya, masih ada soal yang kosong, berarti ini masih ada soal yang masih belum dijawab. Jadi kalau kalian masih ingin menjawab, klik batal. Jika kalian ingin memang itu tidak ingin dijawab, tapi usahakan dijawab ya. Jadi kembali lagi, kalau kalian klik batal, maka dia akan kembali. Silahkan klik nomornya yang mana yang masih belum dijawab ya. Kalian bisa pilih langsung klik di nomor yang bersangkutan. Nah, jika memang sudah yakin, klik selesai ujian, maka akan muncul seperti ini, konfirmasi tes. Dia akan kembali lagi. Mungkin ini contohnya ketika dia belum selesai ya. Nah, jika ini ada permasalahan yang lain, jika seandainya kalian ada permasalahan nanti ketika menjawab soal kemudian keluar, atau misalkan kalian ingin masuk kembali, seperti tadi adalah contoh ketika kalian menyelesaikan keluar dari aplikasi kemudian ingin masuk lagi dan tidak bisa ya, sini ada diberikan keterangan, maaf, username Anda sedang aktif, silakan hubungi Proktor untuk mereset status login Anda. Jadi reset ya, reset peserta, menunggu reset login, silakan menghubungi Proktor ya, atau admin nanti di sekolah, maka Proktor di sekolah akan melakukan reset login. Kalau sudah dikonfirmasi, kalian bisa masuk seperti itu tadi. Masukkan username dan passwordnya, terus login, dan akan muncul sama seperti yang tadi ya. Cara seperti awal, tokennya dicatat dan lanjutkan. Nah, beginilah kira-kira tutorial bagaimana nantinya besok untuk simulasi dan pada tanggal pelaksanaan asesmen. Nah, ini ketika sudah selesai, akan tampilan selesai nanti seperti ini. Ketika sudah semuanya dijawab, selesai ujian, klik N ya, terakhir. Karena nanti ada konfirmasi menyatakan bahwa kalian memang ingin menyelesaikan ujian ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Dan jika nanti ada pertanyaan, silahkan menanyakan langsung ke Pak Safrudin ya, sebagai kepala tata usaha di sini. Terima kasih.